Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Zulkarnain dari kelompok 4 asal UPT Lapas kelas 2B Waikanan. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait anarkisme mahasiswa dalam demonstrasi. Dalam sajian PPT yang akan kami sajikan terlihat jelas bahwa di dalam gambar adalah perbuatan dan tindakan oleh mahasiswa saat demonstrasi dalam keadaan anarkis. Dari sajian ini kita dapat melihat definisi anarkisme itu sendiri. Anarkisme adalah sebuah gerakan yang menentang segala otorisme, terutama kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi kapitalis, serta otoritas menindas lainnya terhadap individu. Sedangkan demonstrasi bagi mahasiswa merupakan media untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Hal ini juga dideskripsikan dalam bentuk penjabaran mengenai anarkisme mahasiswa dalam demonstrasi, yang mana aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa selama ini menunjukkan kekurang dewasaan dalam menyampaikan aspirasi yang justru cenderung melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Sikap mahasiswa yang menjurus pada tindakan anarkis dinilai telah melenceng dari kapasitas mereka sebagai kaum terpelajar yang seharusnya menyampaikan aspirasi dengan bijak melalui cara-cara yang elegan, bukan dengan cara-cara yang terkesan memaksakan kehendak. Di sini saya menggunakan analisa SWOT. Dalam analisa SWOT ini, yang pertama strength, yaitu kekuatan. Hal-hal yang menguatkan agar demonstrasi tidak menjadi anarkis ialah perlunya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta perlunya meningkatkan kesigapan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman anarkisme. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kurangnya antisipasi aparat keamanan dalam berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam aksi unjuk rasa dapat menjadi penyebab aksi anarkis. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, yaitu kekecewaan massa atas tuntutan menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Kekecewaan tersebut dapat disebabkan tuntutan peserta aksi tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, adanya provokator yang berperan penting dalam menciptakan kerusuhan massa. Provokator bukan merupakan bagian atau anggota dari massa pengunjuk rasa, tetapi merupakan orang yang diusupkan secara sengaja untuk mengubah unjuk rasa damai menjadi anarkis. Provokator biasanya melakukan penghasutan terhadap massa dengan menyebarkan berita bohong yang dapat memicu emosi massa. Rencana aksi ya akan saya sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu tidak ikut serta dalam upaya demonstrasi tersebut. Yang kedua, tidak menjadi provokator. Yang ketiga, berupaya menjadi penengah atau sarana mediasi bagi mahasiswa pendemo. Yang keempat, tidak memfasilitasi yang menyebabkan terjadinya tindak anarkisme, misalnya menyiapkan alat-alat kekerasan. Yang kelima, menghimbau atau mengajak orang tua mahasiswa untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada anak-anaknya untuk tidak mengikuti demonstrasi yang nantinya bisa menyebabkan anarkis dan merugikan diri sendiri. Dari penjabaran di atas, kita menarik kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah kekecewaan massa atas tuntutan demo dan kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggung jawab demo, dan pengamanan yang lemah. Tindak lanjut dan hasil analisa. Tindak lanjut
harus adanya koordinasi antara aparat petugas pengamanan dengan demonstran agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hasil analisisnya mengetahui jenis-jenis tindak anarkisme sehingga kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak ikut serta dan tidak memfasilitasi segala bentuk anarkisme yang dapat memperpecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian presentasi yang kami sajikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.